Malam itu terasa begitu sunyi seolah angin pun enggan berembus. Di sebuah rumah sederhana yang penuh dengan jamaah, suasana berubah mencekam. Ustadz Danu duduk bersila di tengah ruangan, wajahnya penuh ketenangan. Di hadapannya, seorang pria parubaya, tubuhnya menggigil hebat. Matanya yang merah menyala seperti terbakar, dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Pria itu tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Astagfirullah. Tenang, Pak, kita berserah kepada Allah, ujar Ustadz Danu dengan lembut. Tangan kanannya memegang kepala pria itu, sementara tangan kirinya menggenggam Al-Quran kecil. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang menggema di ruangan itu, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Pria itu tiba-tiba melompat dengan kekuatan luar biasa, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan tubuhnya. Beberapa jamaah menjerit, mundur ketakutan. Pria itu mengerang keras, memukul lantai hingga kayunya retak. Ustadz Danu tetap bertahan, meskipun wajahnya mulai memerah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Allahu Akbar, seru Ustadz Danu sambil membaca ayat kursi dengan suara yang lantang. Tubuh pria itu mendadak membeku, tetapi hanya untuk sesaat. Tiba-tiba, kekuatan besar seperti gelombang angin menerjang ke arah Ustadz Danu. Blar, tubuh Ustadz Danu terpental ke belakang, menghantam dinding kayu dengan keras. Suara kayu yang retak bercampur dengan pekikan para jamaah. Tubuhnya terhempas ke lantai, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ruangan yang tadi penuh dengan lantunan doa berubah menjadi kekacauan. Ustadz, teriak salah satu santri senior, Malik, yang langsung berlari ke arah gurunya. Para santri lainnya mencoba menahan pria yang kini kembali mengamuk, matanya semakin liar. Malik memeriksa denyut nadi gurunya. Ustadz Danu masih bernapas, tetapi sangat lemah. Matanya terbuka sedikit, dan dengan suara lirih ia berkata, jangan takut, teruskan rukyahnya. Tapi, Ustadz, ini ujian, jangan biarkan mereka menang, bisiknya sebelum kembali terbatuk, darah semakin banyak keluar dari mulutnya. Para santri lainnya, yang biasanya hanya menjadi saksi keajaiban doa sang guru, kini dilanda ketakutan dan amarah. Sementara itu, pria yang dirukyah kembali mengeluarkan suara tawa menyeramkan, seperti makhluk lain yang berbicara melalui tubuhnya. Dia bukan tandingan kami, suara itu menggelegar, membuat suasana semakin mencekam. Malik memandang jamaah dengan penuh tekad, lalu melanjutkan bacaan ayat-ayat suci. Para santri lainnya ikut bergabung, melantunkan zikir untuk melawan kekuatan gelap yang terus menekan. Di tengah kekacauan itu, seorang jamaah wanita berbisik kepada Malik, ini bukan sembarang gangguan, nak. Ada yang mengirim sesuatu, ini ilmu hitam. Malik tersentak. Di pikirannya muncul satu pertanyaan besar, siapa yang tega mengirimkan hal ini kepada Ustadz Danu? Malam itu, bukan hanya tubuh Ustadz Danu yang terluka. Kepercayaan para santri bahwa mereka selalu terlindungi juga mulai digoyahkan. Dalam diam, Malik menggenggam tangannya erat. Satu hal pasti, mereka tidak akan membiarkan kejahatan ini terus berlanjut. Pagi datang membawa kabut tebal, menutupi desa tempat Ustadz Danu dan para santrinya tinggal. Rumah yang semalam menjadi saksi kekacauan kini sunyi, menyisakan jejak darah dan kayu yang retak. Di ruang utama, Malik dan beberapa santri lainnya berkumpul, wajah mereka masih dihiasi kelelahan dan kecemasan. Ustadz Danu masih terbaring di tempat tidur, napasnya berat meski luka-lukanya mulai diperban. Ini bukan kejadian biasa, gumam Malik, memecah keheningan. Tatapan matanya tajam, seperti menembus udara yang dingin. Seseorang sengaja menyerang guru kita. Tapi siapa? Seorang santri lain, Akbar, mengangguk pelan. Semalam, saat zikir berlangsung, aku mendengar salah satu jamaah berbisik. Dia menyebut ini ulah seorang dukun dari Kalimantan. Ruangan seketika dipenuhi keheningan yang mencekam. Nama, Kalimantan, seakan membawa beban berat. Di sana, banyak kisah tentang dukun-dukun sakti yang dikenal mampu mengendalikan ilmu hitam dengan kekuatan luar biasa. Kisangka, ucap seorang jamaah tua yang duduk di pojok ruangan, suaranya parau. Semua mata langsung tertuju padanya. Siapa itu, Bu? Tanya Malik penasaran. Dia seorang dukun besar di pedalaman Kalimantan. Banyak orang takut padanya karena ilmunya terlalu tinggi. Tapi yang lebih mengerikan, dia sering menyerang orang-orang yang dianggap menghalangi pekerjaannya, jelas wanita itu dengan suara bergetar. Ustadz Danu mungkin telah menyembuhkan salah satu korbannya.
Itu alasan dia mengirim santet. Mendengar itu, amarah Malik perlahan membara. Ia menggenggam tangan hingga urat-uratnya terlihat jelas. Jadi ini balas dendam, karena Ustadz membantu orang yang kesurupan itu. Wanita itu mengangguk. Ustadz Danu selalu menolong siapa saja tanpa pamrih. Tapi bagi orang seperti Kisangka, itu dianggap penghinaan. Suasana semakin suram. Para santri terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Malik berdiri, sorot matanya penuh tekad. Kita tidak bisa membiarkan ini. Ustadz terluka karena melindungi kita, dan kita tidak akan diam saja. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Malik? Akbar menyela, nada suaranya penuh keraguan. Kita hanya santri, ilmu kita belum seberapa dibandingkan dengan Kisangka. Kalau kita melawan, bisa-bisa kita semua tewas. Malik menatap Akbar, lalu beralih pada para santri lainnya. Aku tidak bicara soal melawan dengan kekerasan. Tapi kita harus mencari tahu lebih jauh tentang Kisangka. Apa motivasinya, bagaimana cara menghentikannya. Jika perlu, kita datangi dia. Pernyataan itu membuat beberapa santri saling bertukar pandang. Mereka tahu Malik adalah santri yang paling setia pada Ustadz Danu. Tapi ide itu terdengar terlalu berbahaya. Malik, suara lemah dari sudut ruangan membuat semuanya tersentak. Ustadz Danu, yang semula tak sadarkan diri, perlahan membuka matanya. Meski tampak lemah, ada ketenangan dalam sorot matanya. Apa yang kau pikirkan, nak? Malik berlutut di samping tempat tidur sang guru, suaranya bergetar. Kami tidak rela, Ustadz. Anda terluka karena melindungi kami. Jika ini ulah Kisangka, kami harus menghentikannya. Ustadz Danu tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan di matanya. Dendam, meski berbalut niat baik, tetaplah jalan yang berbahaya. Allah tidak menyukai hambanya yang bertindak gegabah. Tapi, Ustadz, Malik mencoba membantah, tetapi Ustadz Danu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Bersabarlah, nak. Jika memang ini ujian dari Allah, maka kita hadapi dengan doa dan tawakal, bukan dengan kemarahan. Malik terdiam, tetapi di dalam hatinya, gelombang amarah tetap menggelegak. Ia tahu niat Ustadz Danu mulia, tetapi membiarkan kejahatan ini terus berlangsung bukanlah pilihan. Dalam hati, ia berjanji akan mencari cara untuk melindungi gurunya dan menghentikan Kisangka, meskipun itu berarti harus melanggar perintah gurunya. Malam itu, di tengah doa dan zikir, Malik mulai menyusun rencana. Sebuah perjalanan berbahaya menuju Kalimantan menanti mereka. Dan ia tahu, tidak semua dari mereka akan kembali dengan selamat. Hujan turun deras malam itu, mengguyur desa dengan gemuruh yang menambah suasana mencekam. Di sebuah bilik kecil di pesantren, Malik duduk bersila, menatap Al-Quran di tangannya. Ayat-ayat yang biasa memberi ketenangan kini terasa seperti panggilan untuk bertindak. Suara Ustadz Danu yang melarang balas dendam masih terngiang di telinganya, tetapi bayangan gurunya yang tergeletak tak berdaya dengan darah di sudut bibir. Tak mampu ia lupakan. Ketukan pelan di pintu mengusik lamunannya. Saat pintu terbuka, Akbar masuk bersama dua santri lainnya, Farid dan Hadi. Wajah mereka penuh keraguan, tetapi sorot mata Malik cukup untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk keraguan-raguan. Jadi, apa rencanamu, Malik? Tanya Farid, mencoba menekan ketegangan dalam suaranya. Malik menghela napas panjang sebelum menjawab, kita pergi ke Kalimantan. Cari dukun itu, dan hentikan dia. Apapun caranya, apakah kau sadar apa yang kau katakan? Akbar menatap Malik tajam. Kalimantan bukan tempat kita. Kisangka memiliki ilmu hitam yang jauh di atas pemahaman kita. Kita ini hanya santri. Apa yang bisa kita lakukan? Justru karena kita santri, kita tidak akan menghadapi dia dengan kekuatan fisik. Kita melawan dengan doa, iman, dan perlindungan Allah. Jika kita takut sebelum berjuang, lalu siapa yang akan melindungi Ustadz? Siapa yang akan melindungi umat dari kejahatannya? Jawab Malik, suaranya tegas, meski gemetar di ujung. Keheningan menyelimuti ruangan. Hadi akhirnya angkat bicara, suaranya pelan namun penuh keyakinan. Aku ikut. Kalau ada harapan, meski kecil, untuk menyelamatkan Ustadz dan menghentikan kejahatan ini, aku tidak akan mundur. Farid mengangguk pelan. Aku juga. Tapi, bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak melanggar perintah Ustadz? Kita harus melakukannya tanpa membuat beliau kecewa. Malik menatap mereka satu persatu, mencoba mencari kekuatan dari keberanian yang mereka tunjukkan. Kita lakukan ini untuk melindungi beliau,
bukan untuk membangkang. Kita pastikan bahwa setiap langkah kita diniatkan hanya untuk kebaikan. Akbar, yang sejak awal tampak ragu, menghela napas berat. Kalau kalian semua pergi, aku tidak mungkin tinggal. Tapi kita harus punya rencana yang jelas. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Malam itu, mereka menyusun rencana dengan hati-hati. Informasi yang mereka dapatkan tentang Kisangka sangat sedikit, tetapi cukup untuk memberi mereka arah. Desa tempat dukun itu tinggal terletak jauh di pedalaman Kalimantan, tersembunyi di balik hutan lebat. Mereka tahu perjalanan ini bukan hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga menguji keimanan mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi yang menentukan. Ketika fajar menyingsing, keempat santri itu bersiap untuk berangkat. Malik memastikan segala sesuatu yang mereka butuhkan telah dipersiapkan, termasuk mushaf kecil, tasbih, dan beberapa perbekalan. Sebelum pergi, mereka berkumpul di kamar Ustadz Danu untuk meminta doa restu. Gurunya, yang kini sedikit lebih pulih, menatap mereka dengan mata penuh haru dan kekhawatiran. "Kemana kalian akan pergi?" tanya Ustadz Danu, meski dalam hati ia tampak sudah tahu jawabannya. Malik menunduk, mencoba menahan emosi. "Kami hanya ingin mencari jawaban, Ustadz, untuk memastikan bahwa ancaman ini tidak lagi membahayakan Anda atau siapapun." Ustadz Danu menggeleng lemah. "Anakku, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mencari bahaya. Bahaya itu akan datang sendiri jika memang menjadi ujian kita. Jangan melibatkan diri dalam pertempuran yang kau sendiri tidak mengerti." "Tapi, Ustadz," Malik mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia merasa bersalah, namun tekadnya tetap tidak goyah. Akhirnya, Ustadz Danu tersenyum tipis. "Jika memang kau harus pergi, pergilah dengan niat yang bersih. Jangan biarkan amarah atau dendam menodai langkah kalian. Allah yang akan menjaga kalian." Doa yang dipanjatkan Ustadz Danu malam itu menjadi bekal pertama mereka. Dengan hati berat, keempat santri meninggalkan pesantren. Perjalanan mereka ke Kalimantan dimulai, penuh dengan tekad dan doa, tetapi juga bayangan bahaya yang tak terelakkan. Hujan kembali turun ketika mereka meninggalkan desa, seperti memberi isyarat bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidaklah mudah. Namun, dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan perjuangan mereka sia-sia. Perjalanan ke Kalimantan dimulai dengan rasa cemas yang menggumpal di dada mereka, namun tekad untuk melindungi Ustadz Danu terus membakar semangat. Malik, Akbar, Farid, dan Hadi menaiki bas menuju pelabuhan, menempuh perjalanan panjang yang diselimuti keheningan. Mereka tidak banyak berbicara, tetapi setiap tikungan jalan terasa seperti ujian bagi hati mereka. Langit mendung sepanjang hari seakan menjadi pertanda bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Malik memegang tasbih kecilnya erat-erat, melafalkan zikir dalam hati, berusaha menenangkan kegelisahan yang terus menghantuinya. Sesampainya di pelabuhan, mereka menaiki kapal yang akan membawa mereka ke Kalimantan. Ombak bergulung-gulung, kapal bergoyang keras di bawah langit yang kelabu. Malam di lautan terasa panjang, dihiasi suara debur ombak dan gelegar petir di kejauhan. "Apa kau tidak takut, Malik?" tanya Farid saat mereka duduk di dek kapal, mencoba menghalau dingin dengan selimut tipis. Malik menatap laut yang gelap. "Aku takut, Farid. Tapi ketakutanku bukan pada perjalanan ini. Aku takut gagal melindungi Ustadz. Aku takut membiarkan kejahatan itu terus merajalela." Farid terdiam, meresapi kata-kata itu. Di dalam hati, ia juga merasakan hal yang sama. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di bawah bayang-bayang hutan, setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di Kalimantan. Udara terasa berat, lembab, dan penuh aroma tanah basah. Di sebuah desa kecil dekat hutan, mereka bertemu seorang lelaki tua bernama Pak Raji, yang dikenal sebagai penjaga hutan. Malik mendekatinya dengan penuh hormat, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang Kisangka. "Kalian mencari Kisangka?" Suara Pak Raji parau, penuh rasa heran. "Apa yang membuat kalian ingin mendekati dia?" "Tidak ada yang kembali selamat dari tempatnya. Kami tidak punya pilihan, Pak," jawab Malik dengan tegas. "Dia telah menyerang guru kami. Kami tidak datang untuk melawannya, tapi kami harus menghentikan apa yang dia lakukan." Pak Raji menghela napas panjang, memandang mereka dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Aku tidak tahu apakah kalian berani atau bodoh. Tapi aku tahu satu hal, hutan ini tidak akan menyambut kalian dengan ramah.
Apalagi jika Kisangka tahu tujuan kalian. Ia memberikan mereka peta sederhana dan beberapa petunjuk untuk menuju desa tempat Kisangka tinggal. Sebelum mereka pergi, Pak Raji memberi peringatan terakhir. Hutan ini punya nyawa, jangan pernah melupakan doa, dan jangan biarkan hati kalian ternodai oleh rasa takut. Kalau kalian goyah, hutan ini akan menelan kalian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kegelapan yang menanti. Perjalanan melewati hutan terasa seperti masuk ke dalam rahang kegelapan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, rantingnya membentuk lengkungan menyerupai lorong tanpa ujung. Kabut tebal menutupi pandangan mereka, dan suara-suara aneh terdengar di kejauhan, desis ular, langkah samar, dan terkadang tawa kecil yang menghantui. Aku merasa seperti sedang diawasi, bisik Hadi, suaranya bergetar. Kita tidak sendiri di sini, jawab Malik pelan, meskipun ia tahu itu hanya akan menambah rasa takut teman-temannya. Malam pertama di hutan menjadi ujian nyata. Mereka mendirikan tenda kecil di dekat sungai, tetapi tidur menjadi hal yang mustahil. Angin malam membawa bisikan yang tidak bisa dijelaskan, membuat mereka terus menatap ke segala arah dengan mata yang waspada. Di tengah malam, Farid tiba-tiba terbangun, tubuhnya menggigil hebat. Malik, ada sesuatu di luar tenda. Serunya panik. Malik segera keluar dengan membawa senter kecil, diikuti oleh Akbar dan Hadi. Namun, yang mereka temukan hanyalah jejak kaki besar di tanah, terlalu besar untuk ukuran manusia. Ini bukan hanya perjalanan fisik, gumam Malik. Menenangkan dirinya, ini ujian keimanan. Jangan panik, tetap baca doa. Mereka kembali ke tenda, tetapi malam itu tidak ada yang bisa memejamkan mata. Dalam diam, mereka semua mulai merasakan bahwa kekuatan gelap yang melindungi Kisangka lebih nyata dari yang mereka bayangkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pertemuan dengan penjaga tua. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika matahari mulai terbenam, mereka bertemu seorang wanita tua yang duduk di bawah pohon besar, mengenakan pakaian sederhana tetapi sorot matanya penuh wibawa. Kalian anak muda yang berani, katanya tanpa ditanya. Tapi keberanian tanpa iman yang teguh hanya akan membawa kehancuran. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Ranti, seorang penjaga hutan yang tahu tentang keberadaan Kisangka. Ia memperingatkan mereka bahwa ilmu hitam yang dimiliki dukun itu bukan hanya untuk menyerang, tetapi juga menguji batas keimanan. Dia akan mencoba mematahkan hati kalian, ujar Nyai Ranti. Jangan biarkan ketakutan atau kemarahan menguasai kalian. Kalau niat kalian murni, kalian akan selamat. Tapi jika tidak, kalian akan menjadi mangsa hutan ini. Nyai Ranti memberikan mereka amalan khusus, ayat-ayat tertentu yang harus mereka baca terus-menerus selama perjalanan. Ingat, anak-anak, doa adalah senjata kalian. Jangan pernah berhenti berdoa, apapun yang terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dengan amalan dari Nyai Ranti dan tekad yang semakin kuat, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, di dalam hati mereka, masing-masing mulai merasakan bahwa apa yang menanti di depan lebih gelap dan lebih menakutkan dari yang pernah mereka bayangkan. Langit di atas hutan Kalimantan berubah menjadi abu-abu pekat, seolah malam tiba lebih cepat dari biasanya. Malik dan ketiga santri lainnya melangkah perlahan, menyusuri jalur sempit yang semakin tak tampak di bawah kabut tebal. Suara binatang hutan yang semula mengiringi perjalanan mereka perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan dada. Kalian dengar itu, bisik Hadi, suaranya nyaris tak terdengar. Dengar apa? Malik berhenti sejenak, mendengarkan. Hening. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki, pelan, terputus-putus, tetapi terasa begitu dekat. Mereka saling berpandangan, hati mereka dipenuhi ketakutan yang tak terucapkan. Ayo, teruskan perjalanan. Jangan berhenti berdoa, ujar Malik, mencoba menjaga keberanian di depan teman-temannya. Mereka mulai melantunkan ayat-ayat suci, suara mereka menggema di tengah keheningan. Namun, langkah kaki itu tetap mengikuti, semakin mendekat. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok bayangan. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap seperti diselimuti bayangan hutan, dan matanya memancarkan cahaya merah yang menembus kabut. Mereka tertegun, kaki-kaki mereka terpaku di tanah. Siapa kalian yang berani menginjak tanah ini? Suara makhluk itu berat, terdengar seperti ribuan suara bercampur menjadi satu. Kami datang bukan untuk berperang, jawab Malik dengan suara yang gemetar.
Kami hanya ingin menghentikan kejahatan yang telah mencelakai guru kami. Makhluk itu tertawa, suaranya menggema seperti petir yang pecah di langit. Kalian pikir ilmu dan doa kalian cukup untuk melawan kekuatan kami. Dunia ini milik kami, dan kalian hanyalah tamu yang tak diundang. Farid, yang berdiri di belakang Malik, berusaha melawan ketakutannya. Allah bersama kami, kau tidak bisa menakuti kami. Serunya sambil menggenggam tasbihnya erat-erat. Makhluk itu mendekat, tetapi langkahnya terhenti ketika Malik dan yang lain serentak melantunkan ayat kursi dengan lantang. Suara mereka semakin keras, dan tubuh makhluk itu mulai bergetar hebat. Ia melengking, suara yang memekakkan telinga, sebelum akhirnya menghilang dalam kabut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Serangan tanpa wujud. Malam itu, mereka berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Tidak ada waktu untuk mendirikan tenda. Mereka hanya duduk berkerumun, menjaga satu sama lain. Malik, ini baru awal, ujar Akbar pelan. Kalau makhluk tadi saja sudah seperti itu, apa yang akan kita hadapi di tempat Kisangka? Malik menghela napas panjang. Aku tahu ini berat, Akbar. Tapi kita tidak boleh mundur. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menghentikan langkah kita. Namun, tak lama setelah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin dingin tiba-tiba berembus, membawa suara-suara yang terdengar seperti bisikan. Bisikan itu menyebut nama mereka satu persatu. Farid, Hadi, Akbar, Malik. Hadi menutup telinganya, wajahnya pucat. Apa-apaan ini? Aku tidak kuat. Serunya panik. Kuatkan imanmu, Hadi. Malik meraih pundak Hadi, mengguncangnya agar tenang. Ini hanya tipu daya. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Namun, suara bisikan itu semakin keras, berubah menjadi tawa menyeramkan. Lalu, dari arah belakang, terdengar suara pohon tumbang. Ketika mereka menoleh, sosok gelap yang menyerupai bayangan raksasa berdiri di tengah hutan, matanya menyala merah seperti api. Tidak ada jalan keluar untuk kalian, suara itu menggelegar, membuat tanah bergetar. Malik segera berdiri, menggenggam mushaf kecilnya. Kita datang bukan untuk berperang, tapi kalau kau memaksa, kita akan melawan dengan izin Allah. Ia memimpin teman-temannya untuk melantunkan surah Al-Falaq dan An-Naas. Bayangan itu menggeram, tetapi setiap ayat yang mereka baca membuatnya mundur sedikit demi sedikit. Akhirnya, bayangan itu menghilang dalam kegelapan malam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keyakinan yang mulai runtuh. Setelah makhluk itu lenyap, mereka semua terduduk, tubuh mereka lemah karena kelelahan. Hadi mulai menangis, tangannya menggenggam tasbihnya erat-erat. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertahan, Malik. Rasanya setiap langkah kita hanya membawa kita semakin dekat dengan kematian. Malik merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Kematian bukan yang kita takuti, Hadi. Yang harus kita takutkan adalah jika kita menyerah. Ingat, ini bukan tentang kita. Ini tentang melindungi Ustadz dan menghentikan kejahatan. Akbar mengangguk meski wajahnya penuh keraguan. Kalau begitu, kita harus bersiap untuk yang lebih buruk. Aku yakin, ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang ada di tempat Kisangka. Malam itu, mereka tidak tidur. Dengan tubuh lelah dan hati yang penuh ketegangan, mereka terus melantunkan doa. Kegelapan di sekitar mereka seakan mencoba menelan mereka, tetapi doa menjadi satu-satunya cahaya yang menjaga mereka tetap berdiri. Di dalam hati mereka, masing-masing mulai bertanya, apakah mereka benar-benar bisa menghentikan Kisangka, ataukah perjalanan ini hanya membawa mereka pada kehancuran. Fajar yang menyingsing di tengah hutan terasa berbeda. Cahaya matahari hanya sedikit menembus lebatnya pepohonan, menciptakan suasana temaram yang tetap mencekam. Malik, Akbar, Farid, dan Hadi melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang lelah, tetapi hati mereka tetap berusaha bertahan pada tekad awal. Menurut peta yang diberikan Pak Raji, kita hampir sampai di desa itu, ujar Malik sambil menunjukkan sebuah tanda kecil di peta. Kita harus berhati-hati, kita tidak tahu apa yang menunggu di sana. Perjalanan semakin sulit, jalur yang mereka lalui dipenuhi akar-akar besar yang menjalar, seakan sengaja menghalangi langkah mereka. Kabut tebal kembali turun, membuat jarak pandang semakin terbatas. Hutan itu kini terasa seperti makhluk hidup yang menolak kehadiran mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai sebuah jalur kecil yang menurun, udara tiba-tiba terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin. Di ujung jalur itu,
sebuah desa kecil mulai tampak. Desa itu seperti terperangkap. Dalam waktu, dengan rumah-rumah kayu yang usang dan atap yang penuh lumut. Tidak ada suara manusia. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini, desa itu, bisik Farid, suaranya bergetar. Sepertinya begitu, jawab Malik pelan. Tetap tenang, jangan kehilangan doa kalian. Bayangan di balik rumah. Mereka melangkah perlahan ke dalam desa, melewati rumah-rumah kosong yang tampak seperti telah ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Namun, setiap langkah mereka terasa diawasi. Malik bisa merasakan tatapan tak kasat mata yang menusuk punggungnya. Ada sesuatu di sana, ujar Hadi tiba-tiba, menunjuk ke salah satu rumah. Mereka berhenti, menatap ke arah yang ditunjukkan Hadi. Di jendela sebuah rumah yang hampir roboh, sesosok bayangan bergerak cepat, menghilang begitu saja. Jangan tergoda untuk mengejar, kata Malik tegas. Fokus pada tujuan kita. Namun, langkah mereka terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari arah yang berbeda, tawa seorang anak kecil. Mereka saling berpandangan, kebingungan dan ketakutan memenuhi wajah mereka. Apa itu? Tanya Akbar, suaranya tercekat. Malik tidak menjawab. Ia hanya menggenggam musyafnya lebih erat dan mulai melantunkan ayat kursi. Yang lain mengikuti, suara mereka bergetar, tetapi tetap lantang. Tawa itu berhenti, digantikan oleh suara derap langkah yang mendekat dari segala arah. Namun, tidak ada yang tampak. Hanya suara. Kita tidak bisa berlama-lama di sini, ujar Malik, mempercepat langkahnya. Kita harus menemukan pusat desa dan mencari petunjuk. Rumah di tengah desa. Setelah beberapa saat, mereka tiba di pusat desa, di mana sebuah rumah besar berdiri di antara reruntuhan lainnya. Rumah itu tampak lebih terawat dibandingkan rumah-rumah lainnya, dengan pintu yang tertutup rapat dan lampu minyak yang menyala di terasnya. Ini pasti tempatnya, ujar Farid dengan nada takut. Mungkin ini tempat Kisangka, tambah Akbar, tangannya gemetar. Mereka mendekati rumah itu dengan hati-hati. Pintu rumah terbuka perlahan sebelum mereka sempat menyentuhnya. Dari dalam, muncul seorang lelaki tua dengan jubah hitam panjang, matanya tajam seperti elang. Kalian sudah sejauh ini, ujarnya dengan suara dingin. Tapi apakah kalian siap menerima konsekuensi dari keberanian kalian? Malik melangkah maju. Kami tidak takut. Kami datang untuk menghentikan kejahatanmu. Kami tidak akan mundur. Lelaki itu tersenyum tipis, tetapi senyum itu lebih menyerupai ancaman. Kalian mengira iman kalian cukup untuk menghadapi kekuatan yang telah aku pelajari selama puluhan tahun. Kalian ini anak-anak yang naif. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin kencang berhembus, membuat daun-daun kering berputar seperti badai kecil. Lelaki itu melambaikan tangannya, dan dari kegelapan muncul sosok-sosok bayangan yang menyerupai manusia, tetapi tanpa wajah. Ini adalah ujian pertama kalian. Kalau kalian bisa bertahan, mungkin aku akan mengizinkan kalian melangkah lebih jauh, ujarnya dingin. Pertarungan dengan bayangan. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, mengelilingi mereka seperti kawanan serigala. Malik segera memimpin teman-temannya untuk membentuk lingkaran, melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Jangan berhenti, terus baca doa, seru Malik. Satu persatu bayangan itu mencoba mendekat, tetapi setiap kali doa dilantunkan, mereka mundur. Namun, beberapa bayangan berhasil mendekat dan menyerang dengan cakarnya, membuat Farid jatuh tersungkur. Farid, seru Hadi, mencoba menarik temannya kembali ke lingkaran. Farid berdarah di lengannya, tetapi ia segera bangkit, kembali membaca doa meski dengan tubuh yang lemah. Malik melihat ini sebagai pengingat bahwa mereka tidak boleh lengah, bahkan sedetik pun. Dengan doa-doa yang semakin lantang, bayangan-bayangan itu akhirnya lenyap, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Lelaki berjubah hitam itu berdiri di teras rumah, memandang mereka dengan sorot mata dingin. Kalian lebih kuat dari yang aku duga, ujarnya sambil tersenyum tipis. Tapi ini baru permulaan. Ia berbalik, masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka yang terengah-engah, tetapi masih berdiri tegak. Malik menatap teman-temannya, melihat luka di tubuh mereka tetapi juga keberanian di mata mereka. Kita harus masuk, ujar Malik tegas. Ini saatnya kita menghadapi Kisangka. Mereka mengangguk serentak, meski dalam hati, mereka tahu bahwa apa yang ada di dalam rumah itu akan menjadi ujian terbesar mereka. Dengan langkah berat, Malik dan teman-temannya mendekati rumah besar itu.
Pintu yang tadi terbuka perlahan menutup dengan suara berderit seperti jeritan. Malik menarik napas dalam, merapikan mushaf kecil di genggamannya, lalu mengetuk pintu sekali lagi. Tak ada jawaban, tetapi tiba-tiba pintu terbuka sendiri, memperlihatkan ruangan gelap yang hanya diterangi oleh nyala lilin di beberapa sudut. Udara di dalam terasa lebih dingin, membuat mereka menggigil meski keringat dingin mengalir di wajah. "Bersiaplah untuk apapun," ujar Malik pelan, langkahnya mantap meski hatinya dipenuhi ketegangan. Mereka masuk ke dalam rumah itu, dan pintu di belakang mereka menutup dengan keras. Farid melompat kaget, menggenggam tasbihnya erat-erat. "Tenang," kata Malik, mencoba menenangkan mereka. "Tetap baca doa, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian." Ruang pertemuan yang mencekam. Mereka menyusuri lorong panjang yang seakan tak berujung. Dinding-dinding kayu di sekitarnya dipenuhi simbol-simbol aneh yang tak mereka pahami. Bau dupa yang menyengat semakin memenuhi udara, membuat mereka merasa mual. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu, duduklah seorang lelaki tua berjubah hitam yang sebelumnya mereka temui. Lelaki itu duduk bersila di atas tikar lusuh, dengan sebuah tongkat kayu di tangannya. Di belakangnya, tergantung kain hitam besar dengan simbol misterius yang terasa menekan jiwa mereka. "Selamat datang, anak-anak," ujarnya dingin, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. "Kalian benar-benar berani datang sejauh ini." Malik melangkah maju, meskipun tubuhnya gemetar. "Kami datang untuk menghentikan kejahatanmu. Cukup sudah kau mencelakai guru kami dan banyak orang lainnya." Lelaki itu tertawa kecil, tetapi tawa itu dipenuhi sinisme. "Menghentikan aku? Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi." Ia mengangkat tongkatnya, dan lantai di bawah mereka mulai bergetar. Dari bayangan di sudut ruangan, muncul makhluk-makhluk hitam besar dengan mata merah menyala, tubuh mereka menyerupai manusia tetapi dengan cakar dan taring yang mengerikan. "Aku akan memberimu pilihan, Malik," ujar lelaki itu. "Pergilah sekarang, dan aku akan membiarkan kalian hidup. Tapi jika kau memilih tetap di sini, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi." Malik menatap lelaki itu dengan penuh keyakinan. "Kami tidak akan mundur. Kami di sini karena Allah, dan tidak ada kekuatan yang lebih besar darinya." Doa di tengah pertempuran. Makhluk-makhluk itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, cakar mereka melayang ke arah para santri. Malik dan teman-temannya segera membentuk lingkaran, melantunkan doa dengan suara lantang. Namun, serangan kali ini jauh lebih kuat. Farid berhasil menghindari serangan satu makhluk, tetapi cakar lainnya mengenai lengannya, membuatnya jatuh tersungkur. Hadi segera menarik Farid ke dalam lingkaran, tetapi ia sendiri terkena pukulan di bahunya. "Kita harus tetap bersatu," seru Malik. "Jangan berhenti membaca doa." Mereka mulai melantunkan ayat-ayat suci lebih keras, dan perlahan, makhluk-makhluk itu mundur, seolah terbakar oleh suara doa mereka. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum. "Kalian pikir itu cukup?" ujarnya, melambaikan tongkatnya lagi. Dari kain hitam di belakangnya, muncul sosok besar dengan tanduk panjang, kulitnya hitam legam seperti bara api. Mata sosok itu memancarkan cahaya merah menyala, dan kehadirannya membuat udara di ruangan semakin menekan. Makhluk itu meraung, dan raungan itu membuat ruangan bergetar. Malik merasa tubuhnya melemah, tetapi ia menolak untuk menyerah. "Kita harus melawan, dengan iman yang lebih kuat," serunya. Mereka melantunkan ayat kursi dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Sosok bertanduk itu mencoba mendekati mereka, tetapi cahaya dari doa yang mereka lantunkan membuatnya mundur sedikit demi sedikit. Lelaki tua itu tampak marah, wajahnya berubah bengis. "Cukup," teriaknya. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan dari tongkat itu muncul kilatan cahaya gelap yang langsung menyerang lingkaran mereka. Serangan itu membuat mereka terpental ke berbagai arah. Malik merasakan tubuhnya membentur dinding, tetapi ia segera bangkit, meskipun tubuhnya terasa berat. "Kita tidak boleh menyerah," serunya dengan suara parau. "Allah bersama kita." Cahaya iman. Malik berdiri di tengah ruangan, mengangkat mushaf kecilnya ke udara. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci, suaranya menggema di seluruh ruangan. Akbar, Farid, dan Hadi segera bergabung, meskipun tubuh mereka penuh luka. Perlahan, ruangan itu mulai dipenuhi oleh cahaya putih yang terang. Makhluk-makhluk hitam itu melolong kesakitan, lalu menghilang satu per satu.
Sosok bertanduk itu meraung terakhir kali sebelum lenyap ke dalam kegelapan. Lelaki tua itu mundur, wajahnya penuh kemarahan. Kalian pikir ini sudah selesai? Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan aku. Namun, cahaya dari doa mereka semakin terang, membakar simbol-simbol di dinding dan kain hitam di belakang lelaki itu. Tongkatnya jatuh ke lantai, retak, lalu pecah menjadi serpihan kecil. Lelaki itu menjerit, tubuhnya jatuh terduduk di atas tikar. Malik mendekatinya dengan langkah tegas, meskipun tubuhnya penuh luka. Ini bukan kekuatan kami, ini adalah kekuatan Allah, dan kejahatanmu akan berhenti di sini. Lelaki itu menatap Malik dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya jatuh pingsan. Rumah itu mulai bergetar, seolah akan runtuh. Kita harus keluar sekarang, seru Akbar. Mereka segera berlari keluar dari rumah itu, dan tepat ketika mereka berhasil keluar, rumah itu runtuh menjadi puing-puing, meninggalkan mereka terengah-engah tetapi selamat. Malam itu, di bawah langit yang kembali terang, mereka bersujud, mengucap syukur kepada Allah atas perlindungannya. Namun, dalam hati mereka, mereka tahu perjalanan ini telah mengubah mereka selamanya. Udara pagi di desa terlarang terasa lebih ringan, seolah kegelapan yang menyelimuti tempat itu telah lenyap bersama runtuhnya rumah Kisangka. Malik, Akbar, Farid, dan Hadi duduk di tengah reruntuhan desa, tubuh mereka lemah tetapi hati mereka terasa lega. Cahaya matahari yang hangat menembus pepohonan, menerangi wajah-wajah mereka yang penuh luka tetapi syarat dengan keteguhan. Apakah ini sudah berakhir? Bisik Farid, suaranya hampir tak terdengar. Malik mengangguk pelan. Dengan izin Allah, kejahatan itu telah dihentikan. Tapi perjalanan kita belum selesai. Kita harus kembali dan memastikan Ustadz Danu pulih sepenuhnya. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, terdengar suara lirih dari arah reruntuhan. Mereka berbalik, melihat seorang lelaki tua terbaring di antara puing-puing, tubuhnya lemah, wajahnya tak lagi dipenuhi kebencian. Itu, Kisangka, tanya Hadi dengan nada tak percaya. Malik mendekati lelaki itu dengan hati-hati. Wajah lelaki itu yang sebelumnya terlihat angkuh kini tampak rapuh. Matanya menatap Malik dengan sorot yang berbeda, bukan kebencian, tetapi penyesalan. Kenapa kalian tidak membunuhku? Suaranya bergetar. Kalian punya kesempatan. Setelah semua yang kulakukan, kalian bisa saja menghancurkanku. Malik berlutut di sampingnya, menatapnya dengan penuh empati. Kami tidak datang untuk membalas dendam, Ki. Kami datang untuk menghentikan kejahatan. Hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah, bukan di tangan kami. Air mata mengalir di pipi lelaki tua itu. Ia terdiam, tubuhnya gemetar. Aku telah salah. Selama ini aku terperangkap dalam ambisi dan kebencian. Aku mengira kekuatanku bisa mengendalikan segalanya. Tapi kalian menunjukkan bahwa aku tidak ada apa-apanya. Penyesalan yang dalam. Kisangka, dengan bantuan Malik dan yang lainnya, berusaha bangkit. Tubuhnya yang lemah membuatnya harus bersandar pada tongkat kayu yang mereka temukan di sekitar puing-puing. Aku tidak pantas dimaafkan, ujarnya pelan. Tapi jika kalian bersedia, izinkan aku menebus kesalahanku. Malik menatap Kisangka dalam-dalam, mencari kejujuran di matanya. Penebusan itu bukan untuk kami, Ki. Penebusan itu untuk dirimu sendiri. Jika kau benar-benar ingin berubah, kembalilah kepada Allah. Tinggalkan ilmu hitammu, dan gunakan sisa hidupmu untuk memperbaiki apa yang telah kau hancurkan. Kisangka menunduk, air matanya terus mengalir. Kalian jauh lebih mulia daripada aku. Aku akan mencoba. Aku akan mencoba. Perjalanan pulang. Dengan langkah perlahan, mereka meninggalkan desa terlarang itu, membawa Kisangka bersama mereka. Perjalanan kembali terasa lebih ringan, meskipun tubuh mereka lelah dan terluka. Di sepanjang perjalanan, Kisangka lebih banyak diam, seolah merenungi setiap langkahnya. Ketika mereka akhirnya tiba di pondok pesantren, suasana berubah menjadi haru. Para santri yang lain berlari menghampiri, wajah mereka penuh kegembiraan melihat Malik dan teman-temannya kembali dengan selamat. Namun, yang paling membuat mereka lega adalah melihat Ustadz Danu yang sudah mulai pulih, duduk di serambi dengan senyum penuh rasa syukur. Malik segera berlutut di hadapan gurunya. Kami sudah melakukan yang terbaik, Ustadz. Semua ini berkat doa dan keberanian yang Ustadz tanamkan pada kami. Ustadz Danu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kalian telah membuktikan bahwa keberanian sejati bukan tentang melawan, tetapi tentang memaafkan.
Kalian membawa cahaya di tengah kegelapan, dan itu adalah kemenangan yang sejati. Awal yang baru, Kisangka memutuskan untuk tinggal sementara di pesantren. Ia meminta Ustadz Danu untuk membimbingnya kembali ke jalan yang benar, meninggalkan ilmu hitam yang telah ia pelajari selama puluhan tahun. Para santri awalnya sulit menerima kehadirannya, tetapi perlahan mereka melihat ketulusan di matanya. Waktu berlalu, dan Kisangka mulai berubah. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berdoa, membantu di pesantren, dan memperbaiki dirinya. Malik dan teman-temannya juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, dengan keyakinan yang semakin kokoh. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Malik berdiri di halaman pesantren, menatap ke atas. Perjalanan ini telah mengubah kita, gumamnya pelan. Hadi yang berdiri di sampingnya tersenyum. Ya, kita semua telah belajar bahwa iman adalah kekuatan terbesar. Dan selama kita bersandar pada Allah, tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan kita. Dengan hati yang penuh syukur, mereka kembali ke dalam pesantren, siap menyambut hari baru dengan semangat yang lebih kuat. Perjalanan mereka mungkin telah selesai, tetapi pelajaran yang mereka dapatkan akan terus hidup dalam setiap langkah mereka ke depan.